Hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks ulasan. Di akhir pembelajaran, diharapkan kamu dapat menyebutkan ciri-ciri kebahasaan. Yang kedua, kamu juga harus bisa mengidentifikasi kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Baik, kita lanjutkan pembelajaran selengkapnya. Ciri kebahasaan teks ulasan. Yang pertama, menggunakan kata sifat. Yang kedua, menggunakan kata benda. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, menggunakan metafora. Yang kelima, cenderung menggunakan kalimat kompleks. Baik, kita lanjutkan. Coba diperhatikan. Yang pertama, kata sifat atau adjektif. Untuk mengungkapkan sifat, keadaan orang, benda, binatang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Dapat diberi. 1. Keterangan pembanding. Contohnya pada kata lebih, kata kurang, kata paling. Kemudian yang kedua, keterangan penguat. Seperti pada kata sangat, kata amat, kata benar, dan kata sekali. Yang ketiga, dapat didahului dengan kata ingkar. Contohnya kata tidak. Kemudian dapat diulang dengan disertai imbuhan se-nya. Yang kelima, sebagai keterangan bagi kata benda. Yang keenam, adanya kata sifat sikap, contohnya kata lembut, kata nakal, kata teladan, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Yang kedua, kata benda, yaitu kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertian. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Umumnya menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap. Contoh, perhatiannya pada saya sangat baik. Kamu perhatikan kata perhatiannya merupakan subjek, pada saya merupakan predikat. Nah, predikatnya ini merupakan kata benda. Sangat baik adalah objek. Jadi di sini fungsinya kata benda itu sebagai subjek. Yang kedua, dapat didahului kata ingkar, bukan, dan tidak. Bisa didahului dengan kata tidak. Contoh, bukan nasi yang saya makan, melainkan jagung. Coba perhatikan kata yang tercetak tebal yang berwarna hijau. Bukan, kata bukan di situ diletakkan di awal kalimat. Bukan nasi yang saya makan, melainkan jagung. Itu merupakan kata ingkar. Contoh yang kedua, yang duduk itu tidak ayah, melainkan paman. Kata tidak digunakan di tengah, bukan di awal. Perhatikan kata yang tercetak tebal yang berwarna kuning. Kata tidak itu merupakan kata ingkar. Yang ketiga, dapat diikuti kata sifat, baik secara langsung maupun dengan perantara kata yang. Contoh, itu pekerjaan yang mudah. Kata yang sebagai perantara sebetulnya bisa hanya itu pekerjaan mudah, tetapi di sini menggunakan kata yang berfungsi sebagai perantara. Contoh yang kedua, ibu membeli baju baru. Kata baru juga bisa disisipi dengan kata yang. Ibu membeli baju yang baru. Selanjutnya, kata kerja, yaitu kata yang mengandung makna perbuatan atau aksi, bisa proses atau keadaan yang bukan sifat.
Ciri-cirinya umumnya menempati fungsi predikat dalam kalimat. Contoh, burung terbang. Coba perhatikan kata yang bergaris bawah. Kata terbang merupakan predikat, merupakan kata kerja. Kita lihat contoh berikutnya. Mengandung makna perbuatan, burung terbang, maka burung di situ melakukan perbuatan, yaitu terbang. Yang ketiga, tidak dapat didahului dengan kata paling. Contohnya, burung paling terbang, salah. Jadi kata kerja tidak bisa didahului dengan kata paling. Yang keempat, dapat didahului dengan kata keterangan akan, sedang, dan sudah. Contohnya, burung akan terbang, burung sedang terbang, burung sudah terbang, bisa. Dan itu benar. Yang kelima, dapat didahului dengan kata ingkar, tidak. Burung tidak terbang, itu pun bisa digunakan. Yang keenam, dapat dipakai dalam kalimat perintah, khususnya yang bermakna perbuatan. Contoh, terbanglah. Nah, kata terbang bisa dijadikan kalimat perintah, terbanglah, dengan diberi tanda seru pada akhir kata tersebut. Berikut. Yang keempat, metafora merupakan pemakan kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contohnya, pemuda adalah tulang punggung negara. Kata pemuda dianggap sangat penting sehingga disamakan dengan tulang punggung. Maka kata tulang punggung merupakan metafora. Berikut, perpustakaan adalah gudang ilmu. Perpustakaan juga dianggap hal yang penting. Di situ tempat buku-buku, tempat pelajaran, tempat ilmu, sehingga dapat disamakan dengan gudang ilmu. Kata gudang ilmu juga merupakan metafora. Berikut yang kelima adalah kata rujukan. Kita perhatikan, kata rujukan merupakan keterangan yang merujuk pada partisipan tertentu. Contoh, Andre menceritakan bahwa dirinya dan kedua temannya, Arai dan Cimbron, adalah 3 remaja yang nakal. Perhatikan kata yang berwarna hitam dan bergaris bawah katanya. Di situ merupakan kata rujukan yang merujuk pada Andre. Berikutnya, yang keenam adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas 2 pola kalimat atau 2 klausa atau lebih yang dapat dibentuk dari paduan beberapa kalimat tunggal. Kita contohkan jerapah lewat di situ, dan saya belajar. Maka kalimat kompleks atau kalimat majemuknya, saya belajar dan jerapah lewat, itu sebagai KMS, kalimat majemuk setara. Mengapa? Karena diikuti dengan konjungsi koordinatif dan, sehingga kedudukannya adalah setara, semuanya merupakan induk kalimat. Kemudian contoh yang kedua, saya belajar ketika jerapah lewat. Saya belajar merupakan induk kalimat, ketika konjungsi subordinatif, jerapah lewat merupakan anak kalimat. Itu merupakan KMB, kalimat majemuk bertingkat. Mengapa dikatakan kalimat majemuk bertingkat? Karena diikuti dengan konjungsi subordinatif, sehingga kata atau kalimat yang berada di depannya merupakan anak kalimat. Kita lanjutkan. Yang ketujuh, kata penghubung yang digunakan teks ulasan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konjungsi penerang. Contohnya kata bahwa, kata yakni, kata yaitu. Kemudian yang kedua, kata konjungsi temporal yang menunjukkan waktu.
Contohnya kata sejak, kata semenjak, kata kemudian, kata akhirnya. Yang ketiga, konjungsi penyebab. Contohnya adalah kata karena, kata sebab, dan lain-lain. Berikut yang nomor 8, menggunakan pernyataan saran berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Maksudnya di sini, pernyataan saran atau rekomendasi biasanya terdapat pada bagian akhir dari teks ulasan. Kata yang digunakan biasanya kata jangan, kata harus, kata hendaknya, dan lain-lain. Contoh, kita harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama yang kita anut. Perhatikan kata yang bergaris bawah yang berwarna merah. Kata harus itu menunjukkan rekomendasi yang merupakan pernyataan saran. Contoh yang kedua, cerpen ini sangat cocok untuk para remaja di Indonesia karena di dalamnya terkandung pesan bermakna yang dapat memotivasi agar kita mudah bersahabat dan setia. Coba perhatikan pada kata karena, di situ bergaris bawah dan tercetak tebal berwarna merah, itu juga merupakan pernyataan saran. Baik anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semangat walaupun hujan turun setiap hari, dan terima kasih.